Mari kita berdoa. Kami sungguh berterima kasih karena kami yakin Tuhan dari awal tahun sampai akhir tahun kasih-Mu menyertai kami. Pagi ini ketika kami datang, kami punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kami juga belajar bagaimana di dalam satu tahun yang baru, khususnya dalam kalender Imlek, kami boleh bersama-sama mengingat Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Bahkan kami boleh menyerahkan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami mau belajar firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian. Hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat istimewa, yaitu hidup yang diberkati. Saya mengajak saudara membuka dua bagian Alkitab dalam satu Mazmur yang sama, yaitu Mazmur nomor 65. Mazmur nomor 65, kita akan membaca dari ayat ketiga dan ayat keempat. Mazmur nomor 65, ayat ketiga dan ayat keempat, kemudian kita akan membaca di ayat ke-12. Kalau rekan-rekan sudah mendapatkan, saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Mazmur 65 ayat 3 dan 4, demikian firman Tuhan, khususnya ayat 3b. Kepadamulah semua orang datang menghadap karena bersalah. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, tetapi Engkaulah yang menghapuskannya. Kemudian ayat 12. Engkau, yaitu Tuhan, memahkotahi tahun dengan kebaikan-Mu. Jejakmu menggemukkan tanah. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, hari ini masih dalam suasana Imlek, belum Cap Gome ya. Oleh sebab itu saya mengucapkan ucapan-ucapan Imlek seperti ini. Biasa orang dengan tangan seperti ini ya. Bacaannya adalah Sing Nian Kuai Le. Sing Nian Kuai Le itu artinya tahun baru, selamat tahun baru, selamat tahun baru dan berbahagia. Sing Chun Mung En, Sing Chun itu artinya selamat menyambut musim semi. Karena Imlek pada dasarnya adalah menyambut musim semi. Sing Chun Mung En, musim semi, selamat berbahagia dan mendapatkan anugerah dari Tuhan. Kita merayakan musim semi, meskipun di Indonesia katanya cuma ada dua musim yang ditunggu-tunggu. Yang pertama musim durian, yang kedua musim rambutan ya. Nah, tapi nggak apa-apa ya, kita masuk dalam musim semi. Musim semi juga kita tunggu-tunggu ya. Kemudian yang ketiga, Fu Pei Man I. Fu Pei Man I itu adalah kalau hidup kita itu seperti kelas anugerah, kelas berkat penuh berlimpah-limpah. Yang terakhir adalah Cu Ru Ping An ya. Jadi kita keluar, kita masuk, kita mendapatkan sejahtera damai dari Tuhan. Saudara sekalian, setiap kali menyambut tahun baru kita punya dua sikap. Sikap pertama adalah bersyukur kepada Tuhan. Pada waktu kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki di dalam kehidupan kita adalah pemberian dari Allah, dan kita bertekad untuk mengembalikan segala kemuliaan kepada Tuhan dan hidup bagi Tuhan menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, kita memiliki harapan. Saudara sekalian, memasuki tahun yang baru, apa harapan saudara? Nah, seringkali ketika memasuki tahun baru ini harapan kita, hidup kita lancar, rezeki melimpah. Oleh sebab itu kalau saudara mengerti bahasa Mandarin, kalau orang tahun baru Imlek ucapnya selalu apa? Gong xi fa cai. Saudara tahu apa artinya gong xi fa cai? Gong xi itu selamat, fa cai itu kaya, makmur, melimpah. Itu harapan kita ya, rezeki melimpah. Wan si rui, segala sesuatu berjalan lancar sesuai dengan keinginan, sesuai dengan yang diharapkan. Tentu saja permohonan dan harapan itu tidak salah. Kita berharap kesehatan kita baik, kita harap anak cucu kita sukses ya, kita berharap yang belum punya pacar cepat dapat pacar. Saudara sekalian, itu doa dan harapan kita di tahun baru Imlek. Nah, saudara sekalian, jadi tidak mengherankan kalau kita melihat dalam tradisi-tradisi Imlek, orang sering pasang ikan, ya, pasang nenas, pasang apa lagi, pasang jeruk dan sebagainya. Mengapa? Karena itu menunjukkan keinginan dan doa di dalam hati kita.
Orang pasang ikan, karena ikan nian nian yu yi, nian itu setiap tahun, yu itu ada, yi kalau dalam bahasa ya Mandarin yi itu bisa berarti ikan, yi itu juga bisa berarti sisa. Jadi setiap tahun sisanya banyak, maka ikannya harus makan yang besar ya. Kalau makan ikan teri, sisanya ikan teri. Jadi ikan bandeng yang besar, saudara sekalian. Jadi orang Chinese suka dengan homofon. Homofon itu bunyinya sama tapi artinya berbeda. Setiap tahun ada ikan tapi maknanya juga sama dengan setiap tahun banyak sisa. Kemudian mengapa orang pasang nenas? Karena nenas diartikan itu sama seperti kemakmuran datang, maka pasang nenas, kemakmuran datang. Kenapa pasang jeruk? Karena jeruk dalam bahasa Mandarin adalah taji ya, bukan taci di Jawa Timur. Kalau taci di Jawa Timur ada engkau, bukan. Taci di sini adalah taci yang besar, berkat besar, taci tali. Saudara, itu berkat yang kita harapkan. Tidak salah kita minta berkat, tidak salah kita pasang jeruk berharap seperti jeruk datang banyak. Tidak salah kita pasang ya nenas berharap seperti ya kemakmuran datang. Tidak salah kita ucapkan kungsi fak cai supaya kita fak cai. Tapi satu pertanyaan yang besar, kita berharap siapa yang memberikan? Nah, saudara sekalian, apakah dengan mengucapkan kungsi fak cai berkat itu bisa datang? Apakah dengan mengucapkan wan serui maka hidup kita akan lancar? Apakah dengan memasang nenas, nenas akan memberikan kita berkat, kemakmuran? Apakah kita makan ikan, lalu ikan akan menyediakan banyak sisa kepada kita? Sisa tulang ada, saudara sekalian, sisa tabungan belum tentu ada. Apakah dengan makan jeruk maka jeruk akan memberikan berkat kepada kita? Saudara dan saya tahu tidak, semua itu tidak bisa memberikan kepada kita. Oleh sebab itu kita berharap, jangan berharap kepada nenas, jangan berharap kepada ikan, jangan berharap kepada jeruk, tapi berharaplah kepada Tuhan yang menciptakan ikan. Berharaplah kepada Tuhan yang menciptakan jeruk, berharaplah kepada Tuhan yang menciptakan nenas, Tuhan yang menciptakan musim, Tuhan yang menciptakan umat manusia. Karena itu saudara sekalian, berkat terbesar di dalam kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Mendapat berkat, mendapat segala-galanya. Karena Tuhan adalah sumber segala berkat di dalam kehidupan kita. Jadi kita kejar Tuhan, kita percaya Tuhan, mendapat Tuhan, mendapat segala-galanya. Saya ingat di sebuah SD ada sebuah cerita seperti ini. Ada guru bertanya kepada murid SD, Tono, ya di sini ada namanya Tono, nggak ada ya kebetulan kalau sama ya. Tono, cita-citamu kalau besar kamu mau jadi apa? Tono bilang, kalau nanti saya besar, saya mau jadi pengusaha sukses. Saya mau bangun rumah besar, saya mau beli mobil mewah, saya mau bawa keluarga piknik ke luar negeri, saya mau menikmati hidup. Bagus, kata gurunya, cita-citamu besar. Lalu guru bertanya, Wati, sekarang cita-citamu apa? Di sini ada namanya Wati, nggak ada ya. Wati, cita-citamu apa? Wati bilang, cita-cita saya cuma satu. Saudara tahu apa cita-cita Wati? Jadi istrinya Tono, katanya. Cita-cita saya cuma satu. Saya mau jadi istrinya Tono. Pinter sekali Wati, saudara sekalian ya. Dia dapat Tono, dapat segala-galanya. Apa milik Tono itu jadi miliknya dia. Saudara sekalian, prinsip yang sama juga berlaku di dalam kehidupan rohani kita. Banyak orang salah, kejar berkat, supaya kaya, supaya makmur, supaya sehat, menikmati hidup. Itu tidak salah. Tapi ada satu berkat yang lebih besar, yaitu sumber segala berkat, berkat dari segala berkat, yaitu Tuhan itu sendiri. Hari ini ketika kita berkata hidup kita mau diberkati, mari kita kejar sumber berkat itu, yaitu Tuhan. Saudara, berkat apa yang Tuhan janjikan kepada kita? Menurut Mazmur 65 yang kita bacakan tadi, Tuhan memberikan kita dua jenis berkat. Berkat pertama adalah Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kita. Di dalam ayat 10-11 dikatakan Tuhan memberikan hujan kepada kita. Tuhan memberikan tanah yang subur kepada kita, panen yang melimpah, ternak yang sehat.
hati yang penuh sukacita. Nah saudara, ini ditulis pada zaman kehidupan pada waktu itu negara agraria. Maka selalu berhubungan dengan hujan, ternak, ladang, panen, semuanya melimpah. Kalau ditulis pada zaman sekarang, Tuhan mencukupkan kebutuhan kita. Studi kita berhasil, rumah kita baik, bisnis kita sukses. Tuhan mencukupkan kehidupan kita, mencukupkan kebutuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kalau kita dapat Tuhan, mendapatkan sumber berkat. Mari kita fokus di dalam bagian ini di ayat ke-12. Saya pakai terjemahan Indonesia TB1. Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Jejak Tuhan mengeluarkan lemak. Saudara perhatikan, Tuhan memahkotai tahun dengan kebaikan. Artinya sepanjang tahun Tuhan menyertai kita. Tuhan memahkotai tahun kita dengan kebaikan. Jadi Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Dari awal tahun sampai akhir tahun. Setiap tahun Tuhan hadir. Setiap hari Tuhan hadir. Setiap saat Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara. Saudara sekalian, Tuhan hadir di dalam kehidupan kita sebagai apa? Bukan sebagai polisi untuk menangkap saudara. Nah, kamu dosa lagi. Bukan. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita bukan sebagai preman untuk membuli kita, untuk memeras kita. Ayo kasih tidak. Kalau tidak kasih saya pukul kamu. Bukan. Tuhan hadir bukan sebagai polisi, bukan sebagai preman. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan hadir untuk membawa kebaikan, membawa berkat dari surga di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan kita itu baik. Saudara, kalau hidup kita ibarat sebuah kelas, maka setiap pagi Tuhan mengisi kelas itu dengan berkat yang baru. Kalau hidup saudara adalah seperti satu kelas. Setiap pagi kelas kita kosong. Tuhan datang. Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Tuhan isi kelas kita dengan berkat yang baru. Dengan kebaikan yang baru. Seperti dikatakan dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Saudara sekalian, kasih Tuhan tidak berkesudahan, rahmat Tuhan tidak terbatas. Jadi Tuhan terus menerus memberikan berkat kepada kita. Tadi dalam perjalanan dari Puri ke VTI, di pertengahan jalan hujan lebat saudara sekalian, lebat sekali. Nah saudara, hujan lebat kemudian mau masuk daerah VTI, hujan berhenti. Kalau hujan ada berhentinya, tapi kasih Tuhan tidak ada berhentinya. Jadi tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Dari ayat ini, dua ayat ini kita perhatikan dua hal. Yang pertama adalah kasih Tuhan yang tak berkesudahan. Kesetiaan Tuhan yang tidak habis-habisnya. Kebaikan Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kita. Nah, saya kasih contoh, ibarat ya, sebagian saudara sekarang sudah suka makan di restoran. Nah, kalau di restoran kadang-kadang kita bertanya, ya, ini minuman boleh refill nggak? Saudara tahu refill? Refill itu boleh isi ulang. Ya, meskipun cuma teh tawar, refill itu senangnya minta ampun. Tehnya boleh refill ya, minum sepuas-puasnya. Saking banyaknya minum sampai perutnya kembung, saudara sekalian ya. Dapat teh tawar refill aja senangnya minta ampun. Saudara sekalian, kalau saya pakai istilah sekarang, kasih setia Tuhan itu refill, saudara sekalian. Tidak habis-habisnya. Jadi kalau kita percaya dan bersandar kepada Dia, maka Dia terus-menerus akan memberkati kita. Kemudian kita lihat, yang kedua kita lihat, kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Jadi Alkitab mengatakan berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan diberikan kepada kita selalu baru. Baru artinya disiapkan secara khusus. Baru artinya bukan sisa-sisa tadi malam, bukan makanan basi, bukan berkat basi lalu diberikan kepada kita. Saudara sekalian, pernah dikasih makanan sisa, sekali dibuka ternyata pernah dimakan. Saudara, kalau dari saudara ya nggak apa-apa ya. Kalau dari teman agak jijik saudara sekalian ya. Apalagi dari orang yang tidak kenal. Apalagi
Kalau saudara pergi beli di restoran, bawa pulang, ternyata itu bekas, pernah dimakan, atau sudah dibuka, sudah basi, marah tidak saudara? Tentu marah. Tapi Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan tidak pernah memberikan makanan basi kepada kita. Tuhan tidak pernah memberikan berkat sisa kepada kita. Selalu baru setiap pagi. Saudara, penekanan di sini tidak hanya penekanan kepada berkat, tapi lebih kepada penekanan, penyertaan Tuhan. Tuhan mengingat kita. Setiap pagi matahari terbit, Tuhan sudah mengingat kita. Setiap pagi matahari bersinar, Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Tuhan ingat ada gelas kita yang masih kosong, Tuhan isi dengan kebaikan, Tuhan isi dengan berkat, Tuhan isi dengan kasih setia dari surga. Saudara sekalian, dari sampai di sini kita pause, kita berhenti sebentar. Kita kenal, bukankah Allah kita itu begitu baik? Bukankah Allah kita itu begitu baik? Oleh sebab itu mari kita percaya kepada Dia. Kita kejar Dia, kita ikut Dia. Karena memiliki Tuhan, memiliki segala-galanya. Memang meskipun setelah percaya Tuhan, hidup kita masih mengalami pergumulan. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, ada berkat Tuhan selalu cukup untuk kita. Seberapapun besar masalah di dalam kehidupan kita, Tuhan akan buka jalan dan menolong kita dan memberkati kita. Oleh sebab itu, meskipun hidup banyak masalah, meskipun ada penyakit, ada masalah ekonomi, percayalah setiap pagi Tuhan ingat kita. Setiap pagi Tuhan membuka pintu rahmat-Nya untuk kita. Kita tidak perlu khawatir. Pasti sehari demi sehari Tuhan memberkati kita. Itu berkat yang pertama, kecukupan di dalam kehidupan sehari-hari. Berkat kedua dari Mazmur 65 adalah pengampunan dosa dan pelanggaran kita. Ayat ke-30, ayat ke-3b dan ayat ke-4 berkata kepada kita, Kepadamulah Tuhan semua orang datang menghadap karena bersalah. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, tetapi Engkaulah Tuhan yang menghapuskannya. Saudara, Allah tidak hanya baik mencukupkan kebutuhan kita, tapi Allah juga baik karena Dia mengampuni kita dengan pelanggaran-pelanggaran kita, dosa-dosa kita. Tuhan mau ampuni. Engkaulah Tuhan yang menghapuskan dosa-dosa kami. Saudara sekalian, pengampunan adalah salah satu hal yang paling dibutuhkan manusia di dalam dunia ini. Karena tanpa pengampunan, siapapun juga dia, kalau hidupnya tidak diampuni, ketika perjalanan hidupnya selesai, dia akan masuk ke dalam kebinasaan kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Saudara, tidak peduli saudara berapa kaya, tidak peduli saudara berapa terkenal, tidak peduli saudara berapa baik, tidak peduli berapa tinggi kedudukan saudara. Tapi kalau dosa saudara tidak diampuni Tuhan, saudara meninggal dunia, saudara akan dibuang Tuhan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, kata selama-lamanya itu adalah kata yang menakutkan. Selama-lamanya artinya lebih dari 1 minggu, lebih dari 1 tahun, lebih dari 100 tahun, lebih dari 1 miliar tahun, lebih dari 1 triliun tahun. Tidak akan berhenti selama-lamanya di dalam api neraka, disiksa oleh api neraka. Saudara sekalian, saudara mau masuk ke tempat itu? Saya kira kita orang normal, tidak ada yang mau masuk ke tempat itu. Tapi saudara sekalian, masalahnya kalau dosa kita tidak diampuni, bagaimana kita bisa lepas dari neraka? Tidak bisa saudara sekalian. Semua orang berdosa, dan kalau bukan Tuhan yang mengampuni kita, tidak mungkin. Saudara, kalau di dalam dunia ini, bagaimana kita bisa mengampuni dosa, bisa saling memaafkan? Saya ingat tahun 2013, mungkin sebagian saudara tahu ceritanya. Ada seorang anak remaja menyetir mobil papanya, pagi-pagi buta, ngebut, lalu di tol tabrak orang. Sekali ditabrak 6-7 orang meninggal dunia. Anak remaja nyetir mobil, tabrak orang, 6-7 orang meninggal dunia. Seharusnya dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Keluarga menjadi takut, anak ini lebih takut. Dalam ketakutan seperti itu, apa yang mereka lakukan?
Semua orang takut masuk penjara, saudara sekalian ya. Siapa di sini bercita-cita masuk penjara? Saudara, saya beberapa kali masuk penjara, tapi masuk penjara untuk mengabarkan Injil ya. Sudah masuk, keluar lagi, saudara sekalian ya. Nah, HP dititip ya, dompet dititip, semua dititip, sudah masuk, tidak betah, cepat-cepat ingin keluar, saudara. Saudara, masuk penjara saja orang takut, apalagi masuk neraka. Lalu keluarga yang menabrak ini mencari cara. Mereka mencari dan menemui korban satu persatu, keluarganya satu persatu. Dan akhirnya mereka sepakat, mereka berdamai. Cara berdamainya, ya keluarga yang menabrak memberikan sebagian uang damai kepada keluarga yang ditabrak. Kemudian berjanji bahwa anak-anaknya semuanya akan dibiayain sekolah sampai lulus kuliah. Nah saudara, ini orang kaya, dia bisa beri uang. Setelah uang diberikan, tutup mulut, semua tidak menuntut lagi. Anak ini tidak perlu masuk penjara, keluarga berdamai dan masalah selesai. Saudara sekalian, di dalam dunia ini kedamaian, perdamaian, dosa bisa diampuni dengan memberi uang, dengan saling memaafkan. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Dosa adalah bersalah kepada Tuhan. Tuhan tidak bisa didamaikan dengan uang. Tuhan tidak butuh uang kita. Dosa tidak bisa didamaikan dengan perbuatan baik. Tuhan tidak butuh perbuatan baik kita. Perbuatan baik kita itu tidak bisa mencapai standarnya Tuhan. Oleh sebab itu saudara sekalian, bagaimana menyelesaikan dosa kita? Kita bisa menyelesaikan dosa kita dengan satu cara, yaitu dengan menanggungnya, mati di dalam neraka untuk selama-lamanya. Tapi saudara sekalian, tidak ada seorang pun yang mau masuk neraka. Betul? Di sini ada yang bercita-cita mau masuk neraka. Enggak ada. Tapi meskipun kita tidak mau masuk neraka, tidak bisa karena kita sudah berdosa. Nah saudara sekalian, dalam kondisi seperti ini, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah kita itu baik. Allah kita itu mengasihi kita. Dalam kondisi kita tidak berdaya, dosa kita diampuni oleh Tuhan. Perjanjian lama yang kita bacakan tadi memberitahukan kepada kita, Allah mau mengampuni kita. Perjanjian baru, Allah berkata kepada kita, cara pengampunan yaitu melalui Yesus Kristus yang mati bagi kita di kayu salib. Saudara sekalian, ketika kita tidak berdaya, Allah mengambil inisiatif mengutus Yesus mati di kayu salib. Waktu disalib, Yesus menanggung hukuman kita. Yesus menerima hukuman manusia, menggantikan manusia. Dosa saudara dan saya ditanggung, semuanya dibawa ke kayu salib. Di sana disalib, ditanggung oleh Yesus Kristus. Sehingga Yesus Kristus yang tidak berdosa menjadi berdosa karena kita. Yesus Kristus yang tidak berdosa menjadi sumber berkat, sumber kekuatan kepada kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, percaya kepada Yesus Kristus mendapat pengampunan dosa. Yesus yang tidak bersalah, Yesus yang tidak punya kewajiban, bersedia disalib. Mengapa? Karena kasih. Karena kasih kepada kita. Oleh sebab itu saudara sekalian, itulah berkat terbesar bagi kita pada hari ini. Sebagai penutup saudara sekalian, saya berkata, tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pengampunan. Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pengampunan. Orang yang berkata, saya tidak mau diampuni Yesus, adalah orang yang berkata, Tuhan maaf, saya tidak butuh pertolonganmu. Saya mau tanggung dosa saya sendiri di dalam api neraka. Saya kira tidak ada orang mau seperti itu. Oleh sebab itu hari ini Yesus adalah jawaban bagi kehidupan kita. Yesus adalah jawaban bagi dosa saudara. Yesus adalah jawaban bagi kita untuk mengejar berkat. Beberapa rekan dari Teluk Gong akan menyanyi satu lagu, Yesuslah jawaban di dalam hidup kita. Sekali lagi saudara sekalian, Alkitab berkata,
Tidak ada seorang pun yang tidak membutuhkan pengampunan. Yang kedua, tidak ada syarat untuk menerima pengampunan Yesus Kristus. Asal kamu mau buka hati dan menerima Yesus. Silakan. Bayangan masa lalu menghantui dirimu. Satu yang ku tahu pasti, Yesus jalannya. Yesuslah jawabnya bagi dunia. Yesus jawabnya, ya bagi kau dan saya. Yesus jalannya. Yesuslah jawabnya bagi dunia. Yesus jawabnya, ya bagi kau dan saya. Yesus jalannya. Adakah rintangan yang tak dapat diatasi? Adakah lagi bunga surya tak berseri? Hendaklah engkau tahu firman Allah abadi. Semua yang dijanjikannya pasti digenapi. Yesuslah jawabnya bagi dunia. Yesus jawabnya, ya bagi kau dan saya. Yesus jalannya. Yesuslah jawabnya bagi dunia. Yesus jawabnya, ya bagi kau dan saya. Yesus jalannya. Yesuslah jawabnya bagi dunia. Ya bagi kau dan saya. Yesus jalannya. Yesuslah jawabnya bagi dunia. Ya bagi kau dan saya. Yesus jalannya. Yesus jalannya. Ya bagi kau dan saya. Yesus jalannya. Saudara, Yesus adalah jawaban untuk kehidupan saudara dan saya. Hari ini saya mau bertanya kepada saudara, apakah saudara mau menerima Yesus sebagai jawaban di dalam kehidupan saudara? Saudara sekalian, saya mau tanya, apakah saudara masih ingat Wati? Masih ingat Wati? Apa cita-citanya? Jadi ibu-ibu sekarang semua pergi cari Tono ya. Masih ingat Wati? Ingat. Saudara mau seperti Wati, mau mencari Tuhan sumber berkat. Yesus adalah jawaban untuk segala kebutuhan di dalam kehidupan kita. Tapi yang paling besar adalah Yesus adalah jawaban untuk dosa saudara dan saya. Tuhan mau supaya saudara hari ini, apapun hidup saudara, bagaimanapun kondisi saudara, bukalah hatimu, terimalah, percaya Yesus Kristus. Kapan saudara mau percaya Yesus? Ketika saya mengabarkan Injil, banyak orang berkata, saya yakin Tuhan Yesus baik.
Saya yakin Tuhan Yesus dapat menyelamatkan saya. Tapi saya bilang, ayo percaya Yesus. Dia bilang, tunggu dulu, saya belum mau percaya Tuhan Yesus. Saudara sekalian, jangan sia-siakan kesempatan. Karena belum tentu saudara punya kesempatan seperti ini lagi. Satu kali saya diminta untuk mengabarkan Injil kepada seorang tua. Kemudian saya pergi mengabarkan Injil. Saya ceritakan Yesus mengasihimu, Yesus mati bagimu, Yesus mau menyelamatkan kamu. Kemudian dia senyum-senyum. Saya tanya, Bapak mau percaya? Tidak mau. Kemudian beberapa waktu lagi saya datang lagi. Kami ngobrol lagi. Saya kabarkan Injil lagi. Bapak mau percaya Yesus? Saya tidak mau. Bapak percaya Yesus orang baik? Iya. Bapak percaya Yesus dapat menyelamatkan kamu? Iya. Bapak percaya bahwa Bapak butuh Yesus untuk masuk surga, untuk mendapat hidup yang kekal? Iya. Tapi Bapak mau percaya Yesus? Tidak mau. Beberapa kali saya kunjungi. Saudara, pada waktu satu hari pagi-pagi jam 3 HP saya berbunyi. Anak dari Bapak itu berkata, Pak Pendeta, Papa saya tadi pagi sudah meninggal. Besok paginya saya ke rumah duka. Saya melihat jenazahnya tertaruh di depan saya. Dalam hati saya berkata, Bapak ini sudah begitu dekat dengan kerajaan surga. Cuma sayang, terlambat. Sekarang tidak ada kesempatan bagi dia untuk menerima hidup yang kekal. Hari ini saya mau saudara buka hati, terima Yesus. Kita tundukkan kepala. Lampu boleh diredupkan. Ketika saudara menundukkan kepala, saudara, saya mau saudara bertanya di dalam hati saudara. Adakah beban hidup yang berat di dalam hati saudara? Saudara berkata, Tuhan Yesus, saya mau percaya. Yang pertama kali yang belum pernah percaya Tuhan Yesus, yang pertama kali mau percaya Tuhan Yesus berkata, Yesus, ampuni dosa saya tidak mau masuk neraka. Saya mau setelah meninggal, saya mau masuk surga. Saya mau Yesus mengampuni saya mau Yesus memberkati saya. Saya mau berdoa untuk saudara, silakan angkat tangan saudara. Saya mau berdoa. Apakah ada? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan turunkan. Sekali lagi, saya mau bertanya. Yang sudah angkat tangan tidak perlu angkat tangan. Yang belum angkat tangan berkata, Tuhan Yesus, saya mau percaya Engkau menjadi juru selamat pribadi saya. Yang sudah angkat tangan tidak perlu. Yang belum silakan angkat tangan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan turunkan. Yang kedua, saya mau bertanya. Saudara sudah lama jadi orang Kristen, tapi saudara masih ragu dengan iman saudara. Dan hari ini saudara mau teguhkan iman sekali lagi. Tuhan Yesus, saya mau teguhkan imanku sekali lagi. Apapun terjadi, aku tidak mau menyangkal Yesus. Aku mau ikut percaya Yesus, mengikut Yesus karena Yesus adalah sumber segala berkat. Yesus adalah segala-galanya. Yang mau menyatakan pernyataan iman ulang seperti ini, silakan angkat tangan saudara. Saya mau berdoa untuk saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan turunkan. Yang berkata, Tuhan Yesus, saya mau teguhkan iman saya sekali lagi. Silakan angkat tangan saudara. Silakan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Silakan turunkan. Yang terakhir, kalau ada saudara yang berkata, Tuhan, saya tahu hidup melayani Tuhan adalah paling indah. Oleh sebab itu, saya mau mempersembahkan diri menjadi pendeta, menjadi penginjil. Setelah saya lulus, saya mau masuk sekolah teologi, saya mau dididik menjadi pendeta, menjadi penginjil. Apakah ada orang seperti ini? Kalau ada, silakan angkat tangan. Apakah ada yang mau mempersembahkan diri menjadi pendeta, menjadi penginjil? Silakan angkat tangan saudara. Apakah ada? Baik. Kalau tidak ada saudara yang mengangkat tangan yang pertama dan yang kedua tadi, saya mau berdoa untuk saudara. Boleh tidak dengan hormat, saya undang saudara untuk berdiri di tempat saudara. Yang tadi sudah angkat tangan, silakan dengan tenang berdiri di tempat saudara. Ya, yang sudah angkat tangan berdiri di tempat saudara.
Saudara sekalian, kalau saudara mau percaya kepada Yesus Kristus, saudara berkata, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya tidak mau dihukum karena dosa saya. Saya mau Yesus mati bagi saya, mengampuni saya. Yang belum angkat tangan, yang mau percaya juga boleh berdiri sekarang. Yang mau percaya, yang belum angkat tangan tadi, yang mau percaya Tuhan Yesus, berkata, Tuhan Yesus, saya mau percaya kepada Engkau. Silakan berdiri. Yang berkata, Tuhan Yesus, hari ini saya mau percaya. Yang berkata, Tuhan Yesus, saya sudah lama ikut Yesus, tapi saya masih ragu dengan iman saya. Sekarang saya mau konfirmasi iman. Saya mau sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Juga boleh berdiri sekarang. Saya mau sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa memisahkan saya dengan Yesus. Saya berjanji mau ikut Yesus selama-lamanya. Saya berikan kesempatan terakhir. Yang mau percaya Yesus, silakan berdiri sekarang. Baik. Puji Tuhan. Saudara yang berdiri, saya akan berdoa untuk saudara. Saya berdoa di depan dengan hormat. Saudara boleh berjalan keluar ke depan. Para usher, para konselor boleh membimbing saudara-saudara kita. Silakan keluar dari tempat duduknya dan berjalan ke depan. Saya mau berdoa untuk saudara. Silakan berjalan ke depan. Maju lagi, boleh maju lagi, lebih maju, semua lebih maju, ya maju lagi, maju lagi. Saudara yang duduk, kalau masih ada satu atau dua orang yang hatinya bergumul dan saudara berkata, saya mau percaya, ada satu bapak di belakang. Kalau saudara berkata, saya mau percaya Tuhan Yesus, silakan sekarang berdiri dan ke depan. Saya berikan kesempatan terakhir. Mari kita berdoa. Ya, silakan, Ibu. Ada lagi? Berkata, saya mau percaya Yesus. Silakan berdiri sekarang ke depan. Mari kita berdoa. Saudara di depan ikuti saya berdoa. Saya ucap satu kalimat, saudara ucap satu kalimat. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini saya mendengar saya orang berdosa. Saya seharusnya dihukum secara kekal di dalam neraka. Tapi saya berterima kasih. Yesus mengasihi saya. Yesus mati bagi saya di kayu salib. Saya saat ini membuka hati, menerima Yesus sebagai juru selamat di dalam hati saya, di dalam hidup saya. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, ampuni saya. Selamatkan saya. Saya berjanji untuk hidup mengikut Yesus selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin.